Aku kasih kamu villa, asalkan suamimu untukku. Oke? Sayang, kamu beliin aku buah. Enggak, bukan. Itu anak magang yang kasih. Anak magang? Sayang, gaji anak magang di tempat kamu sebesar itu ya? Enggak kok, kenapa? Kemarin aku lihat jeruk ini di supermarket. Aku aja nggak tega mau beli. Kamu tahu nggak berapa harganya? 30.000. Oh, kalau kamu suka makan aja semuanya. Jadi kamu setuju dengan penawaranku? Apa aku bilang, siapapun yang kenalin aku sama calon suamiku, bakal dia kasih villa. Aku nggak butuh villanya. Aku cuma mau kamu lakuin satu hal. Apa? Setiap hari, kamu harus anterin makanan dia dari rumah ke kantor. Oh iya, benar. Kamu juga wajib naik bus. Pulang pergi paling cuma 4 jam lah. Kalau kamu bisa bertahan selama 3 bulan, aku akan memberikannya. Hah? Aku naik bus bolak-balik setiap hari, selama berjam-jam cuma untuk bawain makanan buat dia. Kenapa gitu? Karena aku istri sahnya dan memiliki surat nikah resmi. Dan namaku tertulis di kartu keluarganya. Kalau kamu mau ngerebut dia dari aku, kamu harus ngelakuin sesuatu yang aku nggak sanggup. Kamu? Sudah kamu putuskan? Oke, aku terima tantanganmu. Sayang, kamu udah pulang. Ayo makan. Aneh deh, anak bos di kantorku udah seminggu nganterin makan siang buat aku. Tapi tadi dia tiba-tiba bilang, ini terakhir kali kita ketemu. Sayang, ada yang mau aku ceritain sama kamu. Anak perempuan direkturku sekarang lagi magang di perusahaanku dan jadi bawahanku. Kerjanya sih oke. Tapi Tapi apa? dia suka ngechatin aku dan kasih barang-barang gitu. Sayang, dia ngechat kamu lagi nih. Kamu duluan aja. Oke, kita bicarakan nanti. Kamu gak apa-apa? Sini aku lapin. Gak apa-apa, aku duluan. Kalau kamu mau tahu dia beneran sayang atau enggak, lihat aja. Dia mau ngelakuin hal kecil atau enggak buat kamu. Sayang, itu yang namanya filosofi ya? Filosofi apa? Itu namanya cinta. Iya deh, itu cinta. Kakak, mau kencan online kah? Suaraku sangat manis. Sayangku cantik banget. Coba panggil sayang. Sayang. Nenek. Kamu kok bisa masuk? Nenek, kok nenek dandan begini? Sayang, suaramu bagus banget. Kembalikan ponselku. Nenek sudah umur berapa? Kok malah ikutan kencan online? Di sini banyak banget penipunya. Aku cuma coba main. Begini mau kamu larang juga? Coba panggil saya. Kakek, kamu kencan online pakai foto palsu dan pengubah suara. Kalau main-main sih nggak masalah, tapi jangan sampai dibawa serius. Ada banyak penipu di sini. Kamu tenang saja. Kami kan gak bertemu. Sayang, akhir pekan ini kita ketemuan yuk. Sayang, aku suka kepribadianmu. Aku gak peduli gimana penampilanmu. Baik kakak, kalau gitu akhir pekan jam 6 ya. Kencan online orang tua juga pakai foto palsu? Kebetulan nenekku juga bukan gadis cantik. Dia sudah tua dan jantungnya nggak kuat. Biarkan aja dia ya. Aku sangat menyukainya. Cukup. Akhir pekan kamu tetap temui nenekku. Tolak dia secara langsung biar dia nggak berharap lagi. Maaf, aku menipumu. Aku orang yang kencan online denganmu. Nenek, sudah lihat kan? Di internet banyak penipu, nggak bisa dipercaya. Meskipun dia penipu, aku tetap mau dengannya. Nenek, dia itu penipu. Aku tetap suka, walaupun dia itu penipu. Kakek, kalau gitu mulai sekarang kita satu keluarga. Tunggu. Aku tahu kalian selalu sibuk bekerja dan belajar. Nggak punya waktu untuknya. Dia butuh orang menemani. Dia juga punya kebutuhan emosional. Aku bisa penuhi ini. Apa kalian bisa? Nenekku selama puluhan tahun sudah sendirian. Kalau dia bisa terima kamu, aku
gak akan menghalangi kalian lagi. Menikahlah denganku. Terima, terima, terima. Semuanya sudah selesai, jadi kamu gak usah khawatir lagi anak kita pergi sekolah. Apa ibumu juga seorang MPD? Kamu mau rayu siapa dandan kayak begitu, hah? Kamu itu masih muda tapi udah dandan kayak orang dewasa. Ini, rasakan. Diam, aku tidak pernah memakai pakaian seperti ini waktu muda. Hah? Tasya, ayo, ku temani mandi. Bibi, ini berlebihan. Untung aja Tasya gak kenapa-kenapa. Ma, aku ingin memperbaiki gigiku. Kata dokter, gigiku tidak beraturan, nanti akan jelek. Itu bukan penyakit kan? Untuk apa menghabiskan banyak uang? Mama, gigi yang tidak beraturan akan mempengaruhi fungsi mulut. Benar, ayo kita pergi ke rumah sakit. Kemarin waktu kamu patah tulang sambil nangis-nangis, kita nggak pergi ke rumah sakit tapi nggak kenapa-kenapa. Aku kasih tahu kamu, hanya aku yang boleh cantik di keluarga ini. Pah, selamat hari ayah. Makasih. Beraninya kamu kasih bunga sama suamiku. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin? Dasar genit. Aku cuma mau kasih bunga buat papa. Bibi, ini berlebihan. Tasya kan putri Bibi. Kamu itu nggak paham. Aku kasih tahu kamu. Aku nggak mau berbagi suamiku. Mah, aku cantik nggak? Jelek. Apa kamu nggak bisa lihat? Kamu itu gemuk. Mah, gaun ini mahal. Percuma mahal. Hanya aku yang mempesona di keluarga ini. Dia nggak cocok. Ini hadiah dari kakak. Kamu pikir kamu cantik kalau dandan? Pakai baju bagus pun nggak merubah wajah jelekmu itu. Lihat tuh, bulu kakimu banyak banget. Kamu nggak dipanggil monster kan di kelas? Monster rambut panjang. Bibi, kamu itu aneh, cemburu pada anak sendiri. Orang tua lain gak akan ada yang seperti Bibi. Aku kan cuma ngomong kenyataannya. Emangnya itu salah? Gak ada hubungan ibu dan anak seperti ini. Ini bukan kompetisi. Kenapa mama selalu menganggap aku musuh dan selalu membandingkanku? Mah, hentikan sekarang juga. Kalau mama terus seperti ini, kasihan Tasya. Tasya itu butuh kasih sayangmu. Felicia, apa kalian berdua mau nyalon? Ya iyalah, emangnya mau ngapain lagi? Temanku selalu ingin datang menyalon ke tempat kalian. Dengar aku mau nyalon hari ini, jadi ikut bersamaku. Kamu kan tahu toko kami perlu reservasi sebelumnya. Anda juga pelanggan lama toko kami. Begini saja, jika nona ini bisa menunggu, setelah menata rambut Anda, saya bisa lembur untuk menata rambut nona ini. Kalau gitu aku duluan aja, aku lagi buru-buru. Maaf ya, selama waktu temu janji pelanggan, hanya pelanggan tersebut yang akan dilayani. Jadi hanya Nona Felicia yang boleh duluan. Ayo, Bibi sudah beres-beres. Apakah kamu sudah selesai? Aku sudah lama menunggu. Iya, saya selesai. Bagaimana kalau kamu layani Nona Rini dulu? Aku bisa melakukannya sendiri. Asisten sudah bersiap-siap. Hanya butuh beberapa menit lagi. Tunggu sebentar ya, biar istirahat. Terima kasih ya. Sama-sama. Lihat rambut Anda, apakah suka? Cantik sekali. Rasanya wajahku sudah lebih kecil. Winnie, persiapan untuk Nona Rini sudah selesai. Baiklah, aku akan segera ke sana. Oh iya, besok bisakah kamu bawakan aku seporsi sarapan di sekitar rumah kalian? Aku sudah lama gak makan. Wah, gak bisa. Malam ini aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Oh, baiklah. Apakah kamu gak suka dengan orang tadi? Gak ada, sebaliknya dia adalah sahabatku. Lalu kenapa kamu menolaknya? Apakah dia gak akan marah? Teman yang sesungguhnya itu bukan karena aku menolaknya dia akan marah. Juga gak akan memintaku merugikan kepentingan sendiri hanya untuk menerima dia seadanya. Harus peduli dengan perasaan sendiri dan kedua orang saling memahami barulah bisa terus menjadi teman. Wangi sekali setelah menata rambut. Aku juga mau menata rambut. Nanti tagihannya masuk ke Felicia saja. Gak bisa. Punya kamu sendirilah yang bayar. Apa maksudnya ini? Maksudnya kamu sendiri yang mau nyalon. Ya kamu sendiri jugalah yang membayar. Kenapa kamu sekarang menjadi pelit? Aku kan menganggapmu sebagai teman. Kalau begitu sekarang kita jangan berteman lagi. Aku gak butuh teman seperti kamu. Nanti tagihan miliknya dia yang bayar sendiri ya. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Nona, apakah masih mau dilanjutkan? Aku gak jadi. Gak sengaja ketemu akun kecil sahabatku.
Tapi ternyata dia menyukai pacarku. Aku sepertinya suka dengan pacar sahabatku. Aku harus gimana? Aku lihat mereka berdua begitu mesra di depanku. Pikir aku cemburu aja. Pacarku ganteng dan kaya. Wajar saja sih kalau sahabatku bisa suka. Pak Dennis paling takut cium bau siput ini. Terakhir kali ada karyawan yang makan, didenda 500 yuan. Bahkan pacarnya Pak Dennis pun juga nggak boleh makan di kantornya. Halo Pak Dennis. Aku bosmu di tempat kerja. Di luar kau sahabat Tias. Berarti temanku juga. Jangan sungkan. Ayo makan bersama. Kamu nggak keberatan baunya? Jelas-jelas ini wangi. Mana mungkin bau? Aduh, udah dong, makan sesuap aja cukup. Aduh, aku masih belum makan hari ini. Di waktu aku nggak tahu harus bagaimana, dia malah berencana menyatakan perasaan cinta pada pacarku. Mungkin aku sangat gak tahu malu, tapi cinta bukan siapa cepat dia dapat. Aku putuskan untuk menyatakan perasaanku. Halo? Aku malam ini mendadak harus lembur. Kau pulang naik taksi saja. Kok lemburnya sampai malam banget? Oh, ada rapat dadakan. Gak disangka, dia berbohong padaku. Oh iya, Tias. Aku mau bilang sesuatu padamu. Sahabatmu menyatakan perasaan padaku. Sahabat ya, sejak kecil dia selalu lebih dari aku. Sekarang pria yang aku suka juga suka padanya. Tapi cinta itu memang egois. Aku mau bilang, Pak Dennis, apakah aku bisa jadi pacarmu? Kalau kau masih ada rasa malu, besok urus surat resign. Jangan sampai ada yang menyakiti pacarku. Bagaimana? Puas gak dengan jawabanku? Mau tahu nggak siapa yang bakalan naik gaji? Kamu sudah tahu kan? Kamu malah pamer di depanku. Aku nggak bermaksud begitu. Aku tahu kamu bukan suka padanya, cuma menginginkan rasa sayang ini aja kan? Makanya kamu menyatakan perasaan pada pacarku. Aku gak keberatan kok. Kalau kamu mau pacaran juga, aku bisa kenalkan untukmu. Aku keberatan. Kenapa sih semua hal baik selalu di pihakmu? Apa kurangnya aku darimu? Kita ini sahabat baik 20 tahun lebih. Kok kamu bisa berpikir begitu? Kita seharusnya saling mendukung dan membantu. Berharap semuanya bisa semakin baik. Semua orang boleh lebih baik dariku. Cuma kamu yang gak boleh. Pacarku mau kenalkan kerjaan untukmu. Bosnya lulusan luar negeri dan masih jomblo. Gajinya berkali lipat lebih tinggi. Aku datang buat kasih tahu kamu ini. Tias, bukannya kita sahabat terbaik? Aku gak punya sahabat sepertimu. Apa wanita akan memperlakukanmu seperti ini ketika kamu tidak sadar diri? Aku tidur di toilet. Mungkin iya, soalnya aku udah tidur semalam jadi aku nggak tahu. Kok kamu nggak kasih aku selimut? Apa kamu nggak peduli kalau aku mati kedinginan di sini? Ya ampun, kamu harusnya bangunin aku semalam. Udah dulu ya, aku mau ajak Momo ke rumah mama. Kenapa kamu ke sana? Urusin aku dulu. Asuransi kecelakaan, kalau terjadi sesuatu pada suamiku, aku dapat uangnya. Nana, apa maksudmu? Kamu pergi keluar untuk minum setiap malam. Aku cuma takut kamu nggak bisa meninggalkan jaminan untuk masa depanku dan anak-anak. Sini. Apa maksudmu bersikap baik padanya, sementara denganku kamu sinis? Ayah. Kak Nana. Apa? Asuransi kecelakaan? Bukannya itu udah keterlaluan? Mah, Mama harus bersikap tegas dong. Ngapain kamu tiba-tiba ada di sini? Bawa koper lagi? Aku berantem sama suamiku sebelum kita menikah. Aku pikir dia cukup jujur. Habis nikah dia malah prioritasin orang lain. Padahal aku juga butuh bantuannya. Apa dia nggak takut kalau aku selingkuh? Kalau suami nggak ada gunanya di rumah, buat apa aku perlu dia lagi? Dasar sampah. Aku ketawa karena suamimu mirip dengan kakakmu. Dia sampah sama persis yang kamu bicarakan. Halo sayang, perutku sakit. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Temanku lagi nggak enak badan, aku harus antar dia pulang. Di luar lagi hujan, jam segini udah nggak ada taksi. Aku mau pulang sendiri aja ya. Kamu antar aja istrimu. Oh, enggak. Ini bukan masalah besar kok. Bukannya jam segini kereta masih ada. Naik kereta aja. Reza, aku ini istrimu. Nana, maaf aku telat. Kamu nggak apa-apa kan? Nana sakit mah, tapi sudah di tahap kritis. Dia butuh operasi. Cepat bayar biaya operasinya. Kamu nggak mau bayarin operasinya kan? Reza, di matamu, apakah aku tidak sepenting orang lain? Orang lain iri padaku karena menikahi pria baik. Tapi apa yang kamu lakukan saat aku membutuhkanmu? Ya ampun, itu kan cuma uang. Aku akan pinjamkan kepadamu sekarang. Apa? Banyak teman itu banyak jalan. Aku juga udah baik ke keluarga ini. Lalu apa yang terjadi? Uang 100 jutamu gak dibalikin kan sampai sekarang? Apalagi masukin kamu kerja. Pas kamu butuh uangnya dan kamu nagih ke dia, kamu malah diblok kan?
Kalau mau bantu orang lain, jalani kehidupanmu dengan lebih baik dulu. Bukannya melakukan apa yang diminta orang lain. Bantu teman-temanmu semampumu. Tapi jangan sampai kamu menelantarkan anak dan istrimu. Itu namanya jahat, Reza. Orang-orang minta bantuanku, kalau aku nggak bantu, aku jadi malu. Apa gunanya bantu orang lain tapi nggak bantu istrinya sendiri? Kalau kakak ada masalah, apa mereka mau bantu? Mereka mau berkorban. Kakak harusnya membantu Kanana dulu sebelum membantu orang lain. Gak usah dengerin kata orang deh. Emangnya mereka mau bantu kalau kita ada masalah? Satu-satunya orang yang mau menemanimu sampai kamu tua adalah istrimu. Aduh, Nana, ada apa? Papa barusan telepon aku katanya kakinya patah karena jatuh dari tangga. Gimana ini? Aku antar ke sana ya. Jangan khawatir, kita akan sampai dalam 2 jam. Bukannya mobilmu lagi dipinjam temanmu? Aku akan telepon dia sekarang. Aku akan mengambilnya karena istriku membutuhkanku. Aku ambil dulu ya.